Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menikmati segala yang baik yang bersumber dari Tuhan. Dalam episode Sate Enak yang ke-57, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari Kitab Keluaran dengan tema pembebasan, seri yang ketiga. Pada seri yang pertama kita telah membahas bahwa Kitab Keluaran sesungguhnya bicara tentang pembebasan Allah. Dan apa yang menjadi dasar pembebasan Allah pada waktu itu kita sudah membahasnya pada dua sisi. Yang pertama, janji Allah kepada nenek moyang Israel. Yang kemudian yang kedua, penderitaan dan kesengsaraan umat Tuhan yang telah didengar Tuhan sendiri. Kemudian dalam episode selanjutnya kita telah juga bersama-sama belajar dari agen-agen yang dipakai oleh Allah selain Allah sendiri. Maka dia juga berkenan memakai agen-agen pembebas antara lain Musa dan Harun yang bertindak sebagai wakil Allah untuk menyuarakan pembebasan bagi umat Tuhan yang berada di perbudakan di Mesir. Hari ini kita akan bersama-sama melihat tema pembebasan dengan subtemanya ialah tujuan pembebasan Allah. Mari kita baca satu ayat dari Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, maka kita akan belajar bahwa sesungguhnya ada tujuan Tuhan yang sangat mendasar mengapa Dia membebaskan umatnya. Dan itu merupakan satu-satunya tujuan yang harus kita tahu. Itu hanya salah satu ayat, tetapi kalau kita melihat pada ayat-ayat selanjutnya, kalimat-kalimat yang sama diucapkan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun di hadapan Firaun. Supaya Firaun kiranya memberikan umatnya keluar dari perbudakan, sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan saudara, kata Ibrani yang dipakai untuk beribadah, tetapi juga sekaligus untuk melayani, dipakai dari kata ebed, ya. Ini digunakan sering sekali dalam Kitab Keluaran, paling tidak ada 14 kali, yang sesungguhnya inilah yang menjelaskan apa yang menjadi tujuan satu-satunya Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan. Kata ini berarti beribadah atau melayani. Saudara, ada hal yang sangat menarik karena kalau dikatakan supaya mereka beribadah kepadaku, sesungguhnya kata yang sama juga dipakai, ya, ketika bangsa Israel sedang menjadi budak. Jadi dari kata ebed, ya, dari kata yang sama. Jadi melayani Tuhan dan menjadi budak Firaun memakai kata yang sama.
Nah, sekarang Tuhan melalui Musa dan Harun meminta kepada Firaun supaya umatnya dibebaskan dari perbudakan sehingga mereka bisa menjadi budak atau melayani Tuhan. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan, kemudian kalau kita lanjutkan penyelidikan kita kepada kitab Keluaran, kata Ibrani yang sama tentang perbudakan di Mesir juga dipakai dengan kata yang sama ketika mereka akan melakukan perayaan Paskah dan upacara tabernakel. Nanti saudara-saudara bisa lihat di PPT ayat-ayat yang saya tampilkan. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan membebaskan mereka dan menghendaki Israel untuk melayani Dia, melayani Tuhan sendiri, dengan cara yang sama ketika juga Israel menjadi budak dan melayani Firaun serta orang Mesir? Itu pertanyaannya. Mengapa? Karena kata yang sama dipakai. Sementara mereka menjadi budak dengan kata yang sama, maka sekarang Tuhan minta supaya mereka dibebaskan, supaya mereka juga bisa menjadi budak, tanda kutip, untuk melayani Tuhan. Apakah makna menjadi budak bagi Mesir dan Firaun? Ya, itu sama dengan menjadi budak dan melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan setelah mereka dibebaskan dari Mesir. Kata ini perlu kita kaji sesungguhnya, dan apa makna di balik itu. Nah, jadi dalam bagian pelajaran kita hari ini, maka tujuan satu-satunya pembebasan umat Tuhan dikatakan supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Kita perhatikan, indikasi pertama adalah setelah mereka diperbudak kemudian dibebaskan supaya menjadi budaknya Tuhan, tanda kutip, ya. Yang pertama yang sangat nampak adalah ketika Tuhan menghendaki mereka mempersembahkan kurban. Itu yang kita baca di dalam pasal 5 ayat 1, tetapi juga misalnya di dalam pasal 5 ayat 3, saya bacakan bagian yang kedua. Untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Ya, itu yang pertama indikasinya. Nah, ketika Tuhan menegaskan kembali panggilannya juga kepada Musa, dia mengungkapkan kebenaran yang jauh daripada pengertian kita hanya sekedar budak Firaun sama menjadi budaknya Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita membaca di dalam pasal 6 ayat yang ke-6, saya membacakannya untuk saudara. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Di sini kita akhirnya mengerti budaknya Firaun dengan budaknya Tuhan, meskipun dengan kosakata Ibrani dari kata abad, ebed, ya, nanti beribadah itu berarti abodah, ya, itu beda sekali. Ya, berbeda sekali. Di sini Tuhan sendiri katakan bukan hanya sekedar budak dalam konsep Mesir dipekerjakan, tapi yang lebih jauh dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ada relasi yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun, bangsa siapapun di dunia ini, kecuali satu-satunya bangsa yang memiliki relasi ini. Itulah budak yang dikeluarkan dari Mesir dan menjadi budaknya Tuhan. Kemudian, itu tadi kepada Musa dikatakan oleh Allah. Sekarang, Allah juga mengatakannya kepada Israel, bahwa mereka telah menjadi harta kesayangannya Tuhan dari antara segala bangsa. Saudara, baca pasal 19 ayat 4 sampai dengan 5. Dengan demikian sangat berbeda. Pertanyaan kita tadi bisa terjawab. Budaknya budaknya Firaun dan Mesir, ya, sangat berbeda dengan menjadi budaknya Tuhan. Ya. Ya,
dengan tidak terduga, perbudakan yang menindas, perbudakan yang kejam, perbudakan yang semena-mena dilakukan oleh orang Mesir kepada umat Israel, sekarang perbudakan itu berubah menjadi satu kepemilikan Tuhan. Ya, Tuhan sendiri merencanakan berkat bagi mereka, bagi umat Tuhan yang dibebaskan itu ketika mereka melayani Tuhan. Jadi bukan penderitaan, tapi kemuliaan, tapi relasi yang intim Israel dengan Tuhan ketika mereka melayani Tuhan. Ya, dia bahkan dikatakan dia ingin tinggal bersama-sama dengan mereka. Itu kita bisa lihat sejak pasal 25 sampai pada akhir kitab Keluaran. Jadi sangat jelas tujuannya seperti itu. Setelah kisah pembebasan Allah atas Israel dari pasal 1 sampai 12, kemudian kitab Keluaran selanjutnya juga mengajarkan apa artinya menjadi budaknya Tuhan, ya, dalam dua aspek yang saling terkait. Yang pertama, aspek ketaatan, kepatuhan, dan persekutuan dalam ibadah. Ya, kita melihat, jadi sangat berbeda sekali. Ya, Israel harus mentaati hukum-hukumnya Tuhan. Dengan cara ini, berarti Israel mengidentifikasikan dirinya dengan Tuhan, dengan berjalan bersama-sama dengan Dia dalam ketaatan. Dan kalau kita memperhatikan misalnya dalam pasal yang ke-20, Tuhan sendiri memberikan firman-Nya yang kita kenal dengan 10 firman, ya, sebagai tuntunan, ya, bagi umat Tuhan selama perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Israel juga melayani Tuhan dengan membuat tempat bagi Tuhan, sehingga Tuhan bisa tinggal bertabernakel bersama-sama dengan mereka. Allah mengharuskan mereka membangun satu tempat kehadiran Tuhan pada waktu itu di bumi, yaitu tabernakel. Dan Tuhan juga menetapkan apa yang kita sebut dengan imamat. Peraturan atau pola pelayanan para imam yang ditentukan oleh Allah sendiri. Itu bisa kita lihat dalam pasal 25 sampai 31, pasal 35 sampai akhir dari kitab ini, itulah pasal 40. Nah, tentu kalau kita memperhatikan dalam pasal 25 dan seterusnya, pembuatan tabernakel tempat kehadiran Tuhan sebagai wujud Dia bersama-sama dengan umatnya, tentu bukanlah inisiatif manusia. Bukanlah ditentukan oleh pola atau perbuatan manusia. Tapi kita melihat itu ditentukan berdasarkan instruksi dan pola yang Tuhan berikan melalui Musa. Sehingga kita selalu nanti kita bisa membaca di dalam bagian-bagian itu, mereka mendirikannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke? Dan pasal terakhir dari kitab Keluaran ini mencapai klimaks. Ya, ketika umat Tuhan melayani Tuhan dan Tuhan mau berdiam diri, ya, maka dikatakan kemuliaan Tuhan memenuhi kehadirannya, memenuhi kemah suci. Tuhan menunjukkan bahwa Dia memang Allah Israel yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa ketika kita merenungkan apa yang menjadi tujuan pembebasan. Dan saya pikir sebagai relevansinya bagi hidup kita hari ini pun, ya, tentu tujuan satu-satunya Tuhan menyelamatkan kita adalah supaya kita menjadi miliknya, ya, tetapi yang terutama supaya melalui hidup kita, kita dapat memuliakan Dia. Mari kita baca misalnya satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Oke. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20 katakan demikian. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan demikian saudara, setelah kita menyadari tujuan dari pembebasan kita dari belenggu dosa, kita yang tadinya menjadi hamba dosa, dibebaskan dari dosa menjadi hamba Allah. Sebagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perhambaan Firaun, dibebaskan menjadi hamba Allah untuk mempermuliakan Allah. Hasil akhir dari pembebasan Allah yaitu sebagaimana bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka hasil akhirnya juga bagi kita itulah warisan yang kekal. Misalnya seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15, mereka yang dipanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Kalau kita memperhatikan hasil dari kehambaan kita kepada Tuhan, maka dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kita bersyukur ya melalui renungan atau saat teduh sejenak ini. Saat teduh yang membawa kita kepada satu pemahaman apa yang menjadi tujuan yang pertama dan yang terutama. Saudara dan saya dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan kita menemukan jawabnya sebagaimana kita sudah membahas dalam kitab Keluaran. Satu-satunya ialah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Kepemilikan Tuhan atas hidup kita, kehadirannya dalam hidup kita, seharusnya kita juga memberi respon memuliakan Dia melalui seluruh aspek hidup kita. Dan percayalah, hasil akhir dari kehambaan kita kepada Sang Pemilik Agung itu ialah penyediaan tempat janji yang kekal. Itulah yang akan kita tuju. Paulus katakan, itulah yang dia maksud dengan istilah panggilan surgawi. Kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi semua saudara, sahabat yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.